Nah, saya akan membahas ini bab 11.8 kalau di buku teksnya, permukaan standar di ruang. Permukaan standar di ruang ini ngapain? Yaitu kita akan mempelajari cara-cara menggambar beberapa permukaan standar di ruang, kayak silinder, bola, itu standar elips. Kalau di ruang namanya elipsoida gitu ya. Ada ida-idanya gitu. Nanti ada parabol, tapi di ruang namanya paraboloida. Hiperbolanya namanya hiperboloida itu ya. Nah, permukaan-permukaan standar itu di bidang udah diketahui, sekarang akan bagaimana kalau di ruang gitu ya. Oke, kita lihat dulu persamaan yang paling dasar, paling gampang, yaitu persamaan bidang. Oh ya, saya akan keluarkan juga ini GeoGebra-nya nanti supaya bisa diputar-putar kelihatan gitu ya. Kalau ini kan yang saya kaku gambarnya, yang di slide. Kita minta ini internet EduROM-nya moga-moga lagi bagus. ITB ini pengelolaan internetnya sangat jelek. Bukan jelek lagi, sangat jelek. Sering macet. Oke, kita lihat dulu bidang. Bidang kan udah dipelajari tuh di kemarin di vektor menurunkan persamaannya. Nah, bentuk persamaannya secara umum adalah seperti ini. Jadi dia pangkatnya satu dalam variabel X, Y maupun Z dan gak ada perkalian X kali Y atau X kali Z gitu ya. Linier namanya linier ini. A, B, C, D-nya diketahui. Gitu ya. Nah, contoh kita lihat beberapa variasi dari bidang. Menggambar bidang ini. Kalau semua variabelnya muncul, X, Y, Z-nya ada di persamaannya, menggambar bidang tuh pilih aja 3 titik. 3 titik mana aja. Ambil misalkan paling gampang yang melalui sumbu koordinat. Kalau melalui memotong sumbu X, di sumbu X ini nilai Y-nya 0, Z-nya 0 selalu ya. Di sumbu X, nilai Y dan Z-nya 0. Jadi kalau Y dan Z-nya 0, X-nya harus 6 gitu kan. Jadi dia melalui titik 6,0,0. Saya ambil lagi yang melalui sumbu Y. Kalau melalui sumbu Y, berarti komponen X-nya 0, komponen Z-nya 0. X-nya 0, Z-nya 0, Y-nya 4. Berarti titik apa? Dia melalui titik 0, 4, 0. Kemudian kalau memotong sumbu Z, berarti XY-nya 0. Z-nya bisa dihitung. Tuh ya. Nah, ini jadi ini Z-nya tadi 24 dibagi 15 itu 1,6. Oke, ini saya gambar 3 titik. Kalau udah dapat 3 titik yang nggak segaris, ya udah gambar aja bidangnya hubungkan. Nah, tapi bidang tuh bukan yang ini aja. Dia tak hingga masuk ke dalam ya. Pinggir juga. Jadi masuk ke dinding ini, masuk ke dinding yang sana, masuk juga ke bawah. Bidang itu tak hingga selalu ukurannya. Ini hanya potongan bidangnya aja. Kemudian supaya lebih jelas, diarsir gitu ya. Oke? Nah, saya demokan di GeoGebra. 4615. 4615. Tinggal. Oh, ini ambilnya yang 3 dimensi di sini. Klik dulu. Ada titik 3 yang 3D grafik. Tinggal ambil apa? 4. Berapa tadi? Lupa lagi. 4615. 4X tambah 6Y tambah 15Z sama dengan 24. Nah, bidangnya kalau di sini biru ya. Supaya sama dengan bidang saya, ganti aja jadi hijau. Pakai kolor hijau. Ini yang ini kita kecilkan.
ini kecilkan supaya kelihatannya gede yang itu. Nah, ini bidangnya. Kalau nggak salah kemarin yang hijau teh sumbu Y-nya ya. Si GeoGebra tuh. Jadi bidangnya seperti itu. Tak hingga ya ukurannya ya. Tak hingga. Ini hanya potongannya aja. Oke. Kalau sumbunya sama dengan saya, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, jadinya seperti ini. Gitu ya. Bagusan yang ini ya. Hah? Iya gitu, nanti kalau nggak dipotong nilainya. Bagusan bikinan saya. Nah, gitu ya. Jadi dengan GeoGebra kita bisa putar-putar. Bisa juga digulingkan. Aduh, gimana caranya ya nggak tahu lah. Itu bidang. Paham nggak? Awan, paham? Sekarang awan, oh masih banyak. Sebentar lagi musim panas, awan hilang. Berikutnya, bidang 2. Menggambar bidang yang sejajar dengan bidang koordinat. Ini contohnya, ini. Bidang X sama dengan 0. Lihat, ini X-nya 0. Jadi, tak lain, bidangnya ini. X-nya 0, Y sama Z-nya bebas. Tak lain bidang Y offset gitu. Kemudian, bidang Y sama dengan 0. Y-nya ini Y-nya selalu 0. Z-nya bebas, X-nya bebas. Jadi bidang X offset gitu ya. Terbayang ya? Kalau nggak terbayang nanti saya gambar di GeoGebra supaya bisa diputar kelihatan. Bidang set sama dengan 1,7. Berarti ini setnya naik 1,7. Tingginya segitu. Y sama X-nya bebas gitu ya. Oke. Bidang set sama 1,7 itu sejajar bidang X, O, Y dinaikkan 1,7 gitu ya. Lanjut lagi. Kalau ini menentukan 3 titiknya susah. Yes, X sama 0, ya gampang juga ya. X sama dengan 0, berarti Y sama Z-nya bebas, asal X sama 0, kita bisa pilih 3 titik. Tapi gampangan yang tadi itu. Kalau yang tadi, ini semua variabelnya muncul. Yang ini kan cuma satu variabel yang muncul. Oke. Kalau nggak paham, langsung bilang ya. Bidang mah gampang lah. Nah, bagaimana kalau gini? Nah, ini kalau di bidang X, Y, kan gambarnya garis. Coba saya gambar dulu di GeoGebra. X tambah 2Y sama 6. Di yang 2 dimensi dulu di bidang X, Y ya. X ditambah 2Y sama dengan 6 gitu ya. Nah, gambarnya adalah garis ini. Tapi di ruang, mana tadi ruangnya? Hilang. Mana yang 3 dimensinya nggak bisa diminta lagi? Oh ini nyumput. Nah, kalau di ruang, ini bandingan yang ini ya. Ini kita lihat. Di bidang XY memotong di, kalau Y-nya 0, X-nya 6 ini ya. Melalui 6,0. Dan kalau X-nya yang 0, Y-nya 3. Melalui 6,0 dan 0,3. Nah, kalau di ruang, susah pisan. Susah itu mah enakan yang ini. Gitu ya. Tadi kalau di bidang XY, di bidang XOY melalui 6,0 dan 0,3. Setnya berapa ini? Ya yang merah setnya 0. Kalau di sini setnya boleh berapa? Boleh berapa aja kan kalau di ruang? Ini kalau di bidang memang setnya 0. Kalau sekarang mau digambar di ruang, kita mau gambarnya di ruang. Setnya kan bebas.
Ya udah tarik aja sejajar sumbu set ke atas ke bawah. Bebas. Jadilah bidangnya itu. Bayang nggak tuh? Ciluk, bak, ciluk, ciluk, bak gitu. Untung ada ini. Kalau enggak saya ngegambar ini kuliah zaman dulu mah 15 menit ngegambar ini. Suruh mahasiswa aja maju gambarin. Paham nggak? Jambul? Hah? Bener. Neng, paham nggak yang baju putih? Hmm. Kalau yang zebra warna-warni, merah, hitam, putih? Hah? Zebra, paham nggak? Iveta mana ya Iveta? Hah? Hilang si Iveta. Kok nggak kelihatan? Kemana Iveta? Atau mata saya udah harus dioperasi lagi? Iveta mana Iveta? Hah? Nggak ada? Kamu paham nggak? Enggak kamu. Si Centil. Aduh. Hah? Profesor mana? Paham nggak? Hah? Baru mikir sekarang. Mana si profesor teh? Paham nggak profesor? Ini garis-garis paham nggak? Beneran. Oke ya. Nggak usah saya gambar di ruang ya. Udah kegambar tadi. Ini. Oh kita sumbunya ini suka muter dia ya. Harusnya yang merah itu sumbu X positifnya. Oh ini kurang lagi ya. Kurang sumbunya. Harus diperpanjang. Gimana ya cara manjangin sumbunya? Ada caranya supaya kelihatan lebih banyak ini sumbunya. Ini kan jadinya potongannya nggak kelihatan. Sumbunya bisa disetting di sini supaya X-nya misalnya dari -5, Y-nya sampai 5, Y-nya dari berapa sampai berapa, itu bisa di-set. Lanjut lagi. Nah, sama aja dengan tadi. Kalau muncul X dan Z, gambar dulu di bidang X, O, Z. Ya, di bidang X, O, Z, Y-nya nolkan dulu aja. Jadi kalau X-nya 0, Z-nya X-nya 0, Z-nya 2 gitu ya. Di sini di sumbu Z. Kalau Z-nya 0 di sumbu X dia 6. Nah, gitu jadinya. Oh ya ini nggak proporsional nih tingginya 2 ya. Eh, kalau X-nya 0 ya Z-nya 2. Kalau Z-nya 0, X-nya ini ke sini 6 ya. Ini 6 ke atas 2. Y-nya mana? Bebas Y-nya. Jadi kita tarik sejajar sumbu Y. Y-nya bebas ke kiri kanan. Tuh, gitu ya. Oke, bilang udah mahir. Sekarang lanjut lagi. Silinder. Apa itu silinder? Kalau di ruang itu silindernya, di matematik silindernya nggak harus kayak apa? Kaleng Coca-Cola gitu ya. Nggak harus kayak tabung gitu. Bisa macam-macam. Silinder definisinya adalah permukaan di ruang yang dibangun oleh sebuah persamaan tak linier. Kalau yang tadi linier ya, semua pangkat 1 X, Y, Z. Ini tak linier yang melibatkan dua buah variabel. Jadi kayak gini kan hanya melibatkan dua, tapi ini mah linier. Jadi bidang. Ini tak linier. Oke, contohnya ini. Ini kan nggak linier, munculnya hanya dua variabel. Nah, ini di ruang namanya silinder. Ini silinder. Ini hanya muncul dua variabel. Silinder juga. Jadi jangan dibayangkan silindernya bulat gitu ya, kayak tabung. Ini silinder juga. Pokoknya hanya dua variabel dan gak linear. Gambarnya gimana? Coba kalau kita mau menggambar ini,
kayak tadi di bidang gambar dulu, di bidang X, O, Y. Gambarnya lingkaran kan? Betul? Coba saya gambar kalau bisa ngegambar. Jadi saya ini ruang gitu. X, Y, Z. Ini gambarnya kalau di bidang X, O, Y adalah lingkaran gitu ya. Lingkaran jari-jari 3. Walah, ini jadi lingkaran kan nih? Wah, lingkaran jari-jari 3 di bidang X, O, Y yang mendatar. Setnya berapa? Hah? Enggak, kalau ini sekarang setnya harus berapa? Bebas kan? Kan nggak ada syarat di sini setnya. Jadi tinggal tarik aja sejajar sumbu set. Tarik ke atas semua dan ke bawah. Sejajar sumbu set. Gitu ya. Jadilah dia tabung seperti ini. Oh, ini digambar bertahap. Gambar dulu lingkaran, jari-jari 3, setnya bebas. Gitu. Supaya jelas, gambarin animasinya. Keluar enggak ya animasinya? Keluar. Tapi nunggu 5 menit. Enggak deh, cepat juga. Nah, ini gambarnya. Oh, lingkaran terus. Jadi silinder gitu ya. Tah, gitu. Apa bedanya dengan yang ini ya? Cepat sekarang mah. Oh, ini yang satu lagi nanti. Oh ya, nggak apa-apa, keluarin aja. Nah, yang ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi kira-kira ini persamaannya Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Di bidang X, O, Y. Y sama X kuadrat. Kalau di ruang namanya silinder. Setnya mana? Bebas. Jadi tinggal kita lanjut dengan itu. Nah, gitu. Ditarik ke atas ke bawah dari parabola tadi sejajar sumbu set. Ini silinder terbuka silindernya gitu ya. Biarin aja. Bentuknya aneh gitu. Oke, silinder udah tahu, sekarang bola. Bola mudah kayak lingkaran. Cuma muncul tiga-tiganya. Bentuk standarnya seperti ini. X kuadrat per R kuadrat, Y kuadrat per R kuadrat, Z kuadrat per R kuadrat cuma satu. Atau ini. Ini adalah bola berpusat di 0,0 jari-jarinya R. Gimana ngegambarnya? Nah, kalau udah rada kompleks mulai bola, kita harus mengiris-iriskannya. Coba kita ikuti. Irisan dengan bidang X, O, Y. Jadi si bola ini, anggaplah belum tahu bahwa bola itu gambarnya gitu. Si bola ini kita iriskan dengan bidang X, O, Y. Hasil irisannya ini, betul? Ini kalau diiriskan dengan bidang X, O, Y kan setnya 0, betul? Di bidang X, O, Y ngantuk. Oh, amunisi saya banyak loh. Masih banyak. Tuh. Nah, irisannya itu ya gambar. Di bidang X, O, Y kita gambar. Nah, lingkaran jari-jari R. R-nya diketahui ya. Si Neng lagi ditutupin tidurnya pinteran. Jadi nggak kayak tidur gitu. Kayak lagi merhatiin. Pokoknya akal mahasiswa mah ada 1000, saya punya 1001 akal juga. Saya tuh udah kalau kemudian kita iris lagi. Saya ikuti iris dengan bidang mana? X offset atau Y offset? X offset dulu. Jadi diiris dengan bidang-bidang koordinat. Bidang X offset. Kalau X offset berarti Y-nya 0. Y-nya 0 ini hilang. Tinggal persamaan ini lingkaran lagi di bidang X offset jari-jari R. Gitu ya.
Iriskan lagi dengan bidang Y offset. Kalau mau. Y offset. Y offset berarti X-nya 0. X-nya 0. Ini 0. Ketemu persamaannya sisanya yaitu ini. Lingkaran lagi. Di bidang Y offset jari-jari R. Nah, dari situ baru kita arsir jadilah bola. Coba kita gambar animasinya. Ini, coba saya jalanin satu persatu. Ini irisan tadi, irisan, irisan, kemudian kita jalanin. Nah, jadi bola. Gitu ya. Oke, yang ini bisa kalian klik. Meskipun kuning warnanya. Kalau nggak paham, tanya ya. Karena nanti ada sekitar 7 ini gambar standar. Begitu masuk fungsi 2 peubah, ngitung volume. Kalau nggak terbayang gambarnya, wah agak berabe nanti. Gitu ya. Kalau nggak bisa bingung dengan mengiris-iriskannya, ya diapal mati. Saya ada nanti yang terakhir namanya gambarnya kayak pelana kuda. Dulu waktu saya TPB saya apalin aja udah polanya. Terlalu pusing saya ngiris-ngiriskannya. Oke. Nah, temennya bola si elipsoida. Jadi kalau di ruang ada ida-idanya gitu ya. Kalau di bidang elips, ini elipsoida. Elipsoida bentuknya seperti ini kayak bola. Kayak bola ini sebentar. Ini bola tadi. Tapi penyebutnya ada yang beda minimal. Dua ada yang beda itu ya. Ini. Kalau semua A, B, C sama ya jadi bola. Jadi ini bola yang lonjong. Caranya kayak tadi, iriskan. Irisan dengan bidang X, O, Y. Berarti setnya 0. Setnya 0 ketemu ini. AB-nya diketahui kalau di soal. Dia menjadi elips ke arah sumbu X sejauh A ke sumbu Y sejauh B. Itu ya. Jadi dari pusat ke sini sejauh A, ke sana sejauh A juga. Ke sini sejauh B, ke sana sejauh B. Irisan lagi dengan bidang apa? Ikuti aja. X offset. X offset. Y-nya 0. Y-nya 0. Kita ketemu ini. Kembali ini elips. Di bidang X offset. Jadi yang tegak, yang dinding tegak. Ke arah X-nya kembali A. Ke sini ke arah Z-nya sebesar C. Jadi melalui titik yang ini juga nanti ya. Gitu. Irisan dengan bidang yang belum Y offset. Gitu. Y offset berarti X-nya 0, ketemu elips lagi. Udah tinggal digambar aja kayak telur gitu ya. Nah, jadilah elips. Coba kita lihat animasinya. Ini urutan gambar elipsnya tadi 3 kali. Kemudian tinggal diarsir aja gitu ya. Nah, gitu. So, gitu elipsoida ya. Ini asik tidur ya. Hah? Kalau pusatnya nggak di 00, di 000 bentuknya seperti ini ya. X min P kuadrat Y min Q PQR-nya diketahui. Z min R kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kalau ini pusatnya di PQR. Tapi jarang keluar lah. Pusatnya di 00 juga udah susah ngegambarnya. Ini hanya digeser di titik PQR pusatnya.
Oke, lanjut lagi. Kita lihat ini. Kuadrat, kuadrat, kuadrat. Positif semua. Belakangnya 1 ya. Sekarang salah satu minus. Nah, salah satu minus. Boleh yang ini, minusnya boleh yang ini. Ini namanya hiperboloida berdaun 1 atau lembar 1. Ada yang menamakan lembar 1. Lembar 1. Pernah nggak kayak daun sama sekali bentuknya? Ya nggak tahu. Gambarnya kayak tadi iris-iris kan. Mau iriskan dengan bidang koordinat yang mana dulu? Kadang-kadang diiriskannya nggak dengan bidang koordinat juga. Coba ini udah saya susun. Kita lihat. Irisan dengan bidang X, O, Y. X, O, Y. Berarti setnya 0, betul? Sambil mikir ya. X, O, Y, setnya 0. Setnya 0, ketemu persamaannya ini. Ini gambarnya apa? Hah? Elips. Elips. Nah, elips. Kemudian, irisan. Ikuti ini nanti. Beda urutannya. Loh, ya biarin aja. Irisan dengan bidang set sama dengan K. Anggap K-nya positif dulu, simetri ya. Kalau K-nya min K juga, ya ini simetri karena kuadrat. Kalau set sama dengan K, ini saya ganti dengan K. Gitu. Kemudian, ini saya pindah ruas ke kanan. Gitu. Nah, pengennya ruas kanan 1. Jadi, ini semua dikedepankan lagi 1 tambah ini menjadi ini. Gambarnya apa ini? Ingat K itu konstanta. A, B juga konstanta. Ini kebaca nggak tulis K kuadrat per apa ini? C kuadrat. Ini K kuadrat per C kuadrat. Kamu dari mana? Kapan kaburnya? Oh, ini gambarnya apa? Ini kan bilangan juga kan? Positif kan? 1 ditambah K kuadrat per C kuadrat positif. A kuadrat positif. Ini juga positif. Jadi ini gambarnya apa? Elips juga ya. Irisan dengan bidang set sama dengan K. Set sama dengan K mana? Ini. Misalnya set sama dengan, aduh jeleknya. Set sama dengan K itu bidang X, O, Y dinaikkan setinggi set. Gitu ya. Setinggi K. Nah, irisannya berupa elips di sini. Elipsnya lebih gede atau lebih kecil dari yang biru? Coba bandingkan ini. Dengan 6 kuadrat ditambah Y kuadrat per 11 kuadrat sama 1. Ini elipsnya mana yang lebih gede? Yang bawah. Hah? Yang bawah ya. Jarak ke X-nya 6, jarak ke Y-nya 11. Makin gede bawahnya, bentuknya makin gede lagi elipsnya. Gitu ya. Nah, ini dibanding yang ini, gede ini kan? Karena ini 1 tambah sesuatu kali A. Berarti ini lebih besar dari A kuadrat kan? Yang ini lebih besar dari B kuadrat. Karena B kuadrat kali 1 ditambah ini positif. Ya. Jadi yang ininya lebih besar dari 1 yang dikurungnya kali B kuadrat ya lebih besar dari B kuadrat. Jadi elipsnya lebih gede ya. Elips lagi. Nah, elips lebih gede. Set sama dengan K irisannya. Set sama dengan min K sama aja karena simetri. Kalau min K nanti dikuadratkan jadi ini juga. Jadi makin besar, makin ke atas, berarti setnya makin besar, elipsnya makin gede juga, betul? Jadi yang di sini, di atasnya lagi, elipsnya lebih gede lagi. Gitu ya. Makin ke atas, elips makin gede. Oke, tapi udah biarin dulu. Sekarang irisan dengan bidang
apa? Y offset. Y offset berarti X-nya 0, betul? Y offset X-nya 0. Di bidang Y offset. X-nya 0, saya ketemu ini. Ini gambarnya apa? Hiperbola. Membuka ke yang nggak boleh 0 mana? Yang Y-nya nggak boleh 0, jadi Y-nya ada minimumnya. Jadi kalau ini saya gambar di sumbu Y offset, ini di bidang Y offset, Y-nya paling kecil sama dengan B, betul? Kan ini boleh, yang ini boleh 0. Kalau ini 0, berarti Y-nya paling kecil B atau min B. Min B sampai B. Nah, makanya perlu tahu kemarin hiperbola. Gambar di sini, di bidang Y offset, hiperbola kayak gini. Ciluk, bak, meong. Nggak jadi. Nah, paham? Sebenarnya udah cukup kelihatan gambarnya ya. Gambarnya. Kayak apa namanya? Ini kalau dulu namanya langseng. Tahu nggak langseng? Langseng apa sih, benda apa? Langseng itu, nggak tahu itu bahasa Jawa atau Sunda ya. Tempat menanak nasi, bikin nasi. Kalau dulu modelnya gini, di sini ada sarangnya, sarang itu ya. Di sini diisi air, sini diisi berasnya di sini, di bawah dikasih api, lama-lama ini jadi nasi. Ya, kalau nggak tahu langseng, bayangkan aja ini cewek pinggangnya kecil gitu ya. Cewek itu kan kalau pinggangnya ramping, senang dia. Pinggangnya segini, otosnya segini. Oh, aku langsing katanya. Jalan itu kayak beating. Oke. Kalau mau, iriskan juga dengan bidang X offset. Kalau X offset berarti Y-nya 0 ya. X offset, Y-nya ambil 0. Y-nya 0, ketemu ini, hiperbola lagi. Mana yang nggak boleh 0? X-nya nggak boleh 0. X-nya paling sedikit. X-nya paling sedikit. A ke sini, ke depan, ke belakang juga minus A. Bikin hiperbolanya gitu ya. Melengkung ini sebenarnya. Nah, setelah tahu gambar seluruhnya, jadilah langseng. Nah, gitu ya. Coba kita lihat animasinya, yang ini aja animasinya. Coba kita lihat tahapan-tahapannya. Tadi irisan, irisan dengan bidang set sama dengan K, elips yang lebih gede. Makin ke atas, elipsnya makin gede. Kemudian Y offset, itu Y offset. X offset ya kayak di Y offset, tapi ke depan dan ke belakang. Kemudian kita iris. Nah, gitu ya. Lama loh, ini saya bikin pakai dulu namanya Maple. Kalau sekarang saya pakainya GeoGebra. Dulu belum ada GeoGebra. Pakai Maple bikin satu gini bisa 3 jam. Gitu ya. Kemudian dosen-dosen pada make, nggak bayar lagi. Oke, begitu? Paham? Nah, ini namanya hiperboloida berdaun satu. Yang plus kuadrat-kuadrat semua, yang minusnya satu. Ya. Oke? Sekarang yang minusnya 2. Kalau minusnya 2 pindahin ruas aja ya. Jadi minusnya 1 kan? Benar nggak? Tadi kan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat minus Z kuadrat per C kuadrat sama 1. Ya ini udah aja pindah ruas, betul? Pindah ke kanan, balik lagi ya. Tapi ininya jadi minus 1. Beda dengan yang tadi.
Nggak bisa dipindah ruas. Ininya harus jadi satu. Baru hiperboloida berdaun satu. Jadi nggak bisa. Oke. Jadi kalau ada minusnya 2 buah, namanya hiperboloida berdaun 2. Kenapa? Karena ada 2 bagian nanti. Tapi nggak kayak daun. Kayak corong. Kembali, iris-iriskan. Irisan dengan bidang X, O, Y. Berarti setnya 0. Ya, setnya 0. Irisan dengan bidang X, O, Y. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Setnya 0. Setnya 0 di bidang X, O, Y. Bidang yang datar. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ruas kiri kan pasti negatif ini. Ya paling 0 gitu. Nggak mungkin positif. Harus jadi 1. Ya nggak bisa gitu ya. Oke, setnya nggak boleh 0 ya. Setnya nggak boleh 0. Jadi saya batalkan ini. Setnya nggak boleh 0. Setnya paling kecil berapa ya? Misalnya ada setnya paling kecil berapa? Setnya setengah C boleh nggak ya? Setnya setengah C. Min X kuadrat per A kuadrat. Min Y kuadrat per B kuadrat. Ditambah setengah C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini kurang dari 1, betul? Ini seluruhnya, ini kan seperempat C kuadrat. Dibagi C kuadrat, jadi seperempat kan? Ini seperempat. Ini negatif. Nggak mungkin jadi 1. Jadi paling kecil berapa ya C-nya? Hah? C-nya 1/3/4. C, boleh nggak? Kalau hitung, ini jadi berapa? 3/4 kuadrat. Ini negatif, negatif. Paling-paling 0. Nggak mungkin jadi 1 kan? Jadi paling sedikit berapa C-nya? Hah? C ya? Jadi setnya paling kecil C. Nah, set paling kecil C atau minus C ya karena simetri. Kalau dia C, X-nya berapa? Y-nya berapa? 0, 0, betul? 0, 0, C. Jadi melalui titik 0, 0, C. Mana 0, 0, C? Belum digambar. Nah, ini. 0, 0, C dan 0, 0, min C. Karena setnya paling sedikit sama dengan C. Berarti di antara set sama dengan C, dengan set sama dengan min C, gambarnya nggak ada. Setnya harus lebih besar dari C atau lebih kecil dari min C. Jadi gambarnya hanya ada di atas ini atau di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat iris-irisannya. Irisan dengan bidang set sama dengan K. K-nya harus lebih besar dari C. Karena setnya tadi paling kecil C. Harus kalau setnya K harus lebih besar dari C. Ya minimal C itu ya. Tapi C tadi udah. Kita hitung. Ini. Yang ini saya pindahkan ke belakang. Yang satunya ke depan. Begitu? Benar ya? Yang ini jadi positif. Ini menjadi K kuadrat per C kuadrat min 1. Ini positif, betul? Yang ini positif karena K-nya lebih besar dari C. K lebih besar C, jadi ini positif. Nah, ini saya kedepankan lagi menjadi ini. Ingat, ini positif. Meskipun mungkin nilainya kecil, tapi positif dia. Nah, ini ketemu elips. Jadi, irisan dengan bidang set sama dengan K, gitu di sini set sama dengan K. Gambarnya elips.
Tuh ya. Paham? Nah, elips. Makin besar K-nya, ini makin besar. Ini juga makin besar. Makin besar K-nya itu berarti bidang set sama K-nya dikeataskan lagi, elipsnya makin ke atas makin besar. Tuh ya. Manggut-manggut kayak paham aja yang diomongin apa, coba. Hmm? Ini dulu paham nggak? Irisan dengan set sama dengan K, gambarnya elips. Gitu. Ya, ini supaya elips ditulis standar kayak kayak saya ini. Supaya ini satu kuadrat-kuadrat positif dua-duanya. Oke? Centil, paham nggak? Hah? Zebra, paham? Iya, zebra mah hitam putih. Ada ini juga zebra. Paham nggak? Simetri karena ininya. K sama dengan 5 dengan K sama dengan min 5 kan sama. Set, sorry, bukan Kak. Set sama dengan 5 dan set min 5 sama. Simetri. Nanti di bawah ada itu ya. Simetri karena. Nah, makin ke atas elipsnya makin besar. Karena kalau kita lihat ke sini, makin ke atas berarti K-nya makin besar. K-nya makin besar, ini makin gede penyebutnya. Berarti elipsnya makin gede. Oke, irisan dengan apa lagi? Irisan dengan bidang Y-O set. Y-O set. Berarti X-nya 0. X-nya 0 ini kita hapus ya. Jadi ketemunya ini parabola. Hiperbola. Kuadrat-kuadrat salah satu negatif. Hiperbola yang nggak boleh 0 mana? Setnya nggak boleh 0. Jadi setnya ada minimumnya. Sebesar C lagi kayak tadi. Jadi di sini hiperbola ke sana hiperbola. Tuh hiperbola. Kayak parabola ya, kalau nggak digambar asimptotnya, ya hiperbola ya kayak parabola lengkungannya kelihatannya. Irisan lagi dengan bidang X, O, Z, berarti Y-nya kita hapus. Nah, biarin aja. Ini ketemunya hiperbola lagi, setnya yang nggak boleh 0 lagi. Setnya paling kecil C lagi. Jadi memang melalui titik yang sama. Nah, gitu. Hiperbola. Jadilah bendanya sulap ya. Pluk, kok jadi gitu itu ya. Yang di sini gambarnya kemana itu titiknya. Kita lihat animasinya. Prosesnya. Sama aja saya ngulangi yang tadi. Cuma udah nggak pakai teks. Karena ini apa gambar bergerak gitu. Paling kecil setnya. Gambar makin ke atas. Menjadi elips yang makin ke atas makin besar. Makin ke bawah simetri makin besar. Hiperbola itu hiperbola di sumbu Y offset, di sumbu X offset, gambarlah seluruhnya. Tuh, gitu ya. Oh, transparan. Kalau lagi ganti baju di dalamnya kelihatan. Apalagi gini. Tutup. Nah, gitu ya. Yang ini apa sih? Sama aja. Cuma cara menggambarnya aja itu. Nah, di gambarnya gitu. Tuh. Nah. Bisa juga saya bikin giniannya. Sekarang kayaknya coba bikin nggak bisa saya. Udah karatan otaknya. Supaya nggak karat. Oke. Udah ya, jadi ini minusnya ada 2 kuadrat ya semuanya. Itu hiperboloida berdaun 2 atau lembar 2. Kalau minusnya cuma 1, namanya hiperboloida berdaun 1. Masih ada. Ini kalau yang kuadrat kan plus semua jadi elipsoida atau bola.
Salah satu minus jadi hiperboloida berdaun 1. Kalau minusnya 2, hiperboloida berdaun 2. Kalau minus 3 nggak ada. Kalau tiga-tiganya minus nggak mungkin jadi 1. Sekarang masih ada. Tapi bukan yang kuadrat-kuadrat lagi. Bentuknya kayak gini. Salah satu pangkat 1, duanya ini. Nah, ini namanya paraboloida. Pokoknya ada 7 macam yang standar itu. Kenapa banyak gitu? Supaya kalian jadi pinter dan pusing. Kalau yang begini, setnya nggak mungkin negatif, nggak simetri lagi ya. Nggak simetri lagi. Setnya paling kecil berapa? Setnya paling kecil. Setnya 10 boleh? Bayangkannya ini aja pakai angka x kuadrat per 2 kuadrat ditambah y kuadrat per 3 kuadrat. Setnya 10 boleh nggak? Boleh aja. Set paling kecil berapa? 0. Saat setnya 0, x-nya berapa, y-nya berapa? 0. Berarti melalui 0, 0, 0 ya. Tuh, melalui 0, 0, 0. Irisan lagi. Ini baru digambar 0, 0, 0. Irisan dengan bidang set sama dengan K. Ininya K. K-nya harus yang positif. Tadi kan setnya nggak boleh negatif. Ini K-nya kedepankan menjadi elips. Set sama K. Oke, gambarnya elips itu ya. Enakan yang ini ngelihatnya. Oke. Makin besar K-nya, berarti makin ke atas. Elipsnya makin gede juga ya. Oke, ini elips makin besar K. Yang di atasnya elipsnya lebih gede lagi gitu ya. Lebih gede lagi gitu. Oke. Terus irisan dengan apa lagi? Irisan dengan bidang Y offset. Y offset. Berarti X-nya 0. X-nya 0. Gambarnya menjadi apa itu? Parabola. Set sama dengan Y kuadrat. Ya, dibagi ini konstanta. Y sama dengan set sama dengan Y kuadrat. Nah, parabola biasa aja. Di bidang Y offset. Irisan dengan bidang X offset. X offset. X offset. Y-nya 0. Y-nya 0. Ketemu ini parabola lagi. Gitu. Seluruhnya tuh. Nah, gitu ya. Sama lengkungnya mah kalau nggak digambar asimptotnya, ini bisa menginterpretasikan parabola atau hiperbola. Harus dilihat dari persamaannya. Kalau yang tadi kan apa? Kuadrat-kuadrat salah satu negatif. Kalau ini enggak. Animasi lagi, lihat supaya kebayang prosesnya. Gambar ini titik, kemudian elips makin ke atas, elipsnya makin gede. Y offset itu tadi parabola, di bidang X offset parabola, gambarlah seluruhnya. Set, gitu ya. Set, gitu. Udah set, selesai, hilang dia. Oke? Tadi ngantuk, sekarang baca WA. Gimana ini si anak teh? Oke, gitu ya. Apa ngapain lagi dia? Uh, Oke. Aduh, ini yang paling saya nggak bisa ngejelasinnya juga bingung. Tapi bendanya nyata ini. Oh, sekarang nggak ada. Dulu tuh ada di udah mah parabola, hiperbola lagi.
Ada parabolanya, ada hiperbolanya. Coba kita lihat ini. Irisan dengan bidang X, O, Y. Setnya 0 ya. Setnya 0 menjadi ini. Saya selesaikan ini menjadi Y sama dengan ya Y kuadrat sama dengan apa gitu ya. Y kuadrat sama apa. Kemudian diakarkan jadi ada plus min. Sepasang garis. Ini kan bersamaan sepasang garis. Nah, hati-hati ini ya. Meskipun kuadrat-kuadrat, salah satu minus bukan hiperbola karena ininya 0. Kalau ininya 1, dia jadi hiperbola. Kalau 0, enggak. Dia jadi sepasang garis ini yang biru. Gitu. Kemudian saya iriskan dengan apa lagi? Ini ngapain ini? Oh, sumbunya. Ah, ngapain di gambar-gambar? Ya udahlah, biarin sumbunya. Irisan dengan bidang Y, O, Z. Berarti X 0, betul? Nanti gambarnya di bidang Y, O, Z. Gambarnya ini. Berbentuk parabola membuka ke sumbu mana? Sumbu Z positif ya. Kan bisa ke bawah, bisa ke atas. Ini parabola. Nah, parabola gitu ya. Di bidang Y, O, Z. Irisan dengan bidang X, O, Z. X, O, Z. X, O, Z. X, O, Z. Berarti Y-nya 0. Ketemu ini. Parabola juga, betul? Tapi membuka ke bawah. Nah, aduh, kebayang nggak tuh? Sininya garis lurus, sininya parabola di bidang YZ, di bidang XZ, parabola juga. Belum selesai, masih kompleks. Irisan dengan bidang Z sama dengan K. Jadi ini, bayangkan Z sama dengan K di sini. Nah, irisan gambarnya gimana? Kalau K-nya kita lihat dulu besar 0. Z-nya ganti di sini dengan K. Susun punya susun menjadi ini. Oke, ini gambarnya hiperbola. Yang nggak boleh 0 yang mana? Y-nya. Berarti membuka ke arah Y. Tuh. Nah, ini ke sana hiperbola. Kan ini tadi set sama dengan K. Ini bidang set sama dengan K yang abu-abu. Gambar irisannya hiperbola. Hiperbola. Nempel dengan yang biru ini ya. Nah, gitu ya. Makin ke sana ini juga di sini hiperbola juga. Makin lebar. Tuh, lihat sampai KO dia. Hmm. Sekarang sama, tapi kalau K-nya negatif, berarti di bawah bidang X, O, Y ya, di bawah yang abu-abu ini. Hiperbola juga, tapi membukanya ke sumbu X. Nah, ini hiperbolanya. Membukanya ke arah X. Jadi gimana tuh gambarnya? Pokoknya gambarnya jadi gitu. Nah, sulap ya. Ciluk. Ba. Tapi cocok, kita cocokin. Nih, lihat. Yang parabola ini dan parabola ini dibilang XOZ yang bawah. Nih, parabola ini YOZ, yang bawah ini parabolanya YOZ ke sana. Di tiap pinggiran ini hiperbola. Di sini hiperbola gitu ya ke sana. Ini hiperbola. Ini ini juga hiperbola membukanya ke X. Yang ini hiperbola membukanya ke Y. Yang di bidang X, O, Y garis lurus. Ah, pusing lah pokoknya dulu saya kalau yang ini diapalin aja. Bentuk ini gambarnya ya itu pelana kuda gitu ya. Coba kita lihat animasinya.
Celakanya koordinator tuh hobinya yang ini lagi. Gitu ya, gambar itu parabola, di bawah juga parabola dibilang x-set, terus di sini ada hiperbola, di sini juga ada hiperbola membuka ke depan dan belakang. Seluruhnya jadilah itu. Nah, gitu. Ya, hiperbola. Ini pelana kuda, kayak pelana kuda kalau agak dilebarkan. Gitu ya. Sadalnya kuda. Coba sebelum melanjut dulu. Titik ini 000 titik maksimum atau minimum? Nanti si konsepnya. Hah? Titik ini nih. Yang kalau kita naik itu burung kita ada di sini. Tuh. Kalau yang cowok burung. Hmm? Titik maksimum atau minimum ini? Kalau dilihat dari sini minimum ya, betul? Tapi kalau dilihat dari yang bagian ini, dia maksimum ya. Nah, nanti ada titik yang aneh ini namanya titik pelana. Tapi nanti aja. Gitu ya. Nah, nanti masuk fungsi dua peubah. Tenang, lebih gampang daripada deret. Fungsi dua peubah itu di bawah deret, tapi susah juga. Kerucut elips sudah nggak usah. Kita tutup saja. Ya, lanjut lagi. Masuk ke teorinya. Mau udahan aja? Jadi lanjut? Hah? Aduh, si